tersedia begitu banyak materi atau sumber pengetahuan tentang AKM, misalkan bagaimana frameworknya, kajian akademiknya, bahkan tersedia juga dengan tanya jawab. Sebenarnya kalau kita perhatikan AKM ini muncul ini, kalau kita flashback ke belakang itu sebagai satu respon positif dari efek atau dampak industri yang di sekarang ini kan di era 4.0. Kita tahu ya dalam pelajaran sejarah revolusi industri yang pertama kan di abad 18-19. Lanjut lagi karena pengetahuan manusia semakin tinggi, itu ditemukan listrik. Mesin-mesin yang revolusi industri kan diganti oleh yang dari mesin uap jadi revolusi dari mesin listrik. Nah, kemudian ini mulai yang ketiga ini era poinnya revolusi yang ketiga ini adalah revolusi digital. Ini nanti yang akan keempat ini akan tampak betapa saya sebagai residen imigran digital residen atau penduduk digital yang tidak asli perlu adaptasi dengan segala kemampuan. Revolusi digital inilah di revolusi industri yang ketiga. Ini sudah keempat. Nah, ini salah satunya ya kalau seperti Zoom, telekonferensi itu saya kira sudah mulai ada mungkin setelah awal-awal mungkin kalau saya bilang revolusi 3,5 ya, itu sudah ada. Tapi sekarang ini kalau kita perhatikan artificial intelligence atau mesin yang bisa untuk membelajarkan, maka akan terjadi disrupsi pekerjaan. Kan pekerjaan yang sifatnya manual atau rutin itu sekarang sudah banyak yang tergantikan karena sudah otomatis. Teknologi sekarang itu karena sensor-sensor sudah sedemikian peka dan canggih itu, yang rutin itu bisa diganti. Yang ini tampak sekali dalam industri-industri misalnya otomotif, saat ngecat itu sudah otomatis. Sehingga kalau kita perhatikan, ternyata kemampuan interpersonal dan analisis setiap orang itu perlu ditingkatkan. Isu-isu yang sekarang di dalam dunia pendidikan yaitu tentang 21 first design learning itu tampaknya sudah mengaku informasi dari PISA ya, PISA ini saya tambahkan sendiri, program for international student assessment. Ini data-data dari PISA, ini bisa langsung Bapak Ibu baca dari lembar press. Kemampuan membaca siswa posisinya 74, matematika posisinya 73, dan kemudian sains posisinya 71, agak lebih baik sih. Nah, ironisnya yang cukup memprihatinkan bagi kita para pendidik, menurut OECD, negara-negara yang tergabung dalam OECD, Organization for Economic Cooperation and Development, skor Indonesia itu cuma 1146. Skor rata-rata negara yang tergabung dalam OECD itu 1465. Jadi tidak lulus. Apalagi kalau Bapak Ibu itu mau sedikit menengok ke 21 century, 21 first atau desain pembelajaran abad 21, itu akan tampak sekali kalau kita itu sangat di situ sudah masuk ICT, real world dan sebagainya. Nah, ini baik order thinkingnya di sini. Maka siswa akan bisa mencari jalan keluar atau problem solving untuk bisa tetap menghitung angka 50 ditambah 25. Nah, ini tentunya diperlukan satu latihan-latihan yang sangat menyelesaikan masalah ini. Asesmen nasional mendorong guru untuk mengembangkan kompetensi kognitif yang mendasar sekaligus karakter murid secara utuh. Yang diukur apa? Itu tentang literasi dan numerasi. Literasi itu menurut UNESCO itu adalah seperangkat keterampilan nyata yang terutama membaca dan menulis. Kelihatannya sederhana yang membaca. Tapi kalau menurut pengalaman kita punya anak-anak kecil, memang nomor pertama kali untuk mendidik anak saya setidaknya pengalaman. Itu pertama adalah suka membaca. Dan yang perlu diukur lagi tentang asesmen nasional, karakter.
karena kita ingin satu anak didik yang utuh menyeluruh, baik kognitif maupun di luar itu seperti afektif itu terpadu utuh begitu. Pemerintah menyediakan AKM asesmen nasional tadi, kemudian AKM yang paling minimal ya. AKM sendiri kan singkatan dari asesmen kompetensi minimum ya. Jadi minimum itu apa yang perlu dilakukan oleh murid? Kita melihat dari UNESCO tadi minimal membaca, dan namun di AKM nasional sudah ada ini, di fungsi-fungsinya ini. AKM nasional itu untuk mengevaluasi kualitas sistem pendidikan. Yang sampel peserta didik itu kelas 5, karena kalau menurut kriteria PISA itu kan dilaksanakan oleh pusat, tapi kemudian yang kelas ini bisa dilaksanakan oleh guru. Di sini lebih ke guru kelas semuanya, AKM kelas ini. Ya tentu saja yang di kelas kan guru ya, tapi kalau nasional ya mestinya kementerian, oleh pusat. Nah ini mengapa AKM? AKM menanggapi kebutuhan global yang saat ini peserta didik diharapkan mampu beradaptasi dengan dunia yang cepat dan berpartisipasi aktif di masyarakat. Nah, karena itu peserta didik perlu menjadi pembelajar sepanjang hayat. Pekerjaan itu sangat miris. Data-data jelas sekali bahwa sudah diramalkan dan sudah terjadi. Beberapa bank sebagai contohnya di Eropa itu sudah gulung tikar, merger menjadi satu, hanya gara-gara di revolusi tadi, digital, kemudian cloud computing, katakanlah mulai revolusi 3 dan 4. Coba Bapak Ibu sekarang bayangkan, hampir Bapak Ibu mesti pernah punya ATM. Bapak Ibu butuh uang dari bank 1 juta, 2 juta, nanti petugas bank itu memarahinya, mau pakai ATM aja Bu. Nah ini sebagai contoh yang pernah saya baca. Akibatnya apa? Akibatnya banyak pegawai bank melakukan itu karena sumber dayanya tidak siap, itu PHK. Kemudian di Jepang ini saya lupa ya namanya, itu salah satu pusat perbelanjaan atau mall terbesar di Jepang itu tutup gara-gara tidak percaya bahwa revolusi digital akan melanda ekonomi online. Ini perlu kita pikirkan bersama selaku pendidik, nanti anak-anak bangsa ini akan ke depan. Ini sekarang sudah terjadi. Dunia cepat berubah sekali. Kemudian partisipasi aktif. Nah, ini partisipasi aktif manakah yang perlu kita pakai? Kalau seperti ini saya lebih condong kalau melihat ke 21st Century Learning Design atau CLD 21, karena di situ ada use of ICT for learning, kemudian ada real world, ada banyak self-regulasi, knowledge construction, skill komunikasi, dan sebagainya. Ini mungkin kita kacamata saya sebagai pendidik itu kita aktifkan di situ, kita mencoba mengakomodasinya. Kemudian ada poin yang sebenarnya ini salah satu kekuatan siswa atau peserta didik di abad 2021 itu apa? Native digital resident. Jadi mereka itu lahir sudah dalam masa digital. Begitu lahir sudah lihat HP, sudah bisa komputer. Untuk yang menentukan kecakapan seorang untuk belajar sepanjang hayat tentang membaca dan matematika itu tidak masalah. Kemudian dua kompeten yang penting ini, apa tahu tujuan AKM ini? Tujuannya itu sebenarnya untuk mendapatkan informasi mengenai capaian murid terhadap kompetensi yang diharapkan. Kemudian kalau AKM ini dirancang untuk menghasilkan informasi yang memicu atau mendorong perbaikan kualitas belajar mengajar. Tingkat kompetensi dapat dimanfaatkan oleh guru. Strategi pembelajaran yang efektif dan berkualitas agar capaian pembelajaran bisa masuk pada murid. Kemudian ada teaching at the right level. Jadi pembelajaran itu idealnya harus pada level siswa yang tepat. Jadi kalau kita lihat tujuannya untuk memperbaiki strategi pembelajaran depan yang lebih baik agar siswa tentu saja lebih berkualitas. Nah, nanti kalau di tes PISA, nanti di uji PISA 22 itu ya tidak 70 komponen AKM ini sudah
jelas sekali, ada konten, teks, teks sastra, dan sebagainya. Untuk soalnya seperti yang kita biasa pakai, ada pilihan ganda, yang satu objek jawaban yang benar, kemudian lebih dari satu, kemudian ada esai dan sebagainya. Komponen AKM di bukunya juga ada kok. Saya juga download bukunya misalkan itu dari Pusmen Jarkemdikbud, ada 4 lah paling tidak. Itu lebih lengkap daripada slide presentasi ini. Ya, ada proses kognitif, tadi ada masuk kembali. Ya, kemudian proses kognitif, kemudian konteks. Oh, kalau level pembelajaran ini kan bisa diklik, tadi Ibu Talita sudah memberikan contoh. Di sini ayo coba KM ini, kalau diklik itu masuknya Pusmen Jarkemdikbud ke idea KM. Nanti di situ materi tanya jawab kajian banyak sekali. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dalam waktu sekitar 7 menit ini supaya tidak membosankan. Demikian Bapak Ibu semuanya.